Mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah-Mu yang Kau limpahkan pagi ini untuk kami, Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami datang kepadamu dalam penyembahan. Di tengah-tengah kami menikmati persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Di tengah-tengah relasi kami dalam persekutuan ini, kami berdoa supaya Engkau terus membukakan kepada kami maksud-maksud-Mu, beri kepada kami kepekaan untuk melihat rencana Tuhan di dalam maksud-maksud yang Kau sampaikan. Beri kepada kami kepekaan rohani, beri kepada kami terus ketajaman mendengar isi hati Tuhan secara khusus untuk bangsa ini. Beri kepada kami, Tuhan, kesanggupan terus-menerus untuk berjalan bersama Engkau di dalam semua proses pekerjaan-Mu di dalam bangsa ini. Teduhkan hati kami untuk kembali mendengar suara-Mu, dan berikanlah kepada kami telinga rohani dan kerelaan hati untuk diisi dan diarahkan oleh firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Maksud hati datang lebih awal, tapi apa daya, terjebak kemacetan. Saya pikir saya akan tiba jauh lebih awal, kira-kira jam 6, jam 10 saya akan. Enggak, 1 kilometer sebelum keluar tol sudah macet. Jadi 1,5 jam lebih, ya, itu perjalanan hanya Ciawi ke tempat ini yang biasanya cuma 20 menit. Saya terus berdoa, saya pakai waktu itu untuk banyak baca firman Tuhan, ya, dan juga lagi bibian dengan Pak Mangapul Sagala yang sedang di Medan. Hari ini istrinya berulang tahun. Ada anaknya di sini? Nggak ada. Saya pikir ada. Saudara, kalau kita melihat pergumulan bangsa ini secara khusus dalam produk-produk hukum mereka, kita melihat hasil daripada produk hukum itu cermin daripada satu pergulatan politik, satu pergulatan yang lahir dari semangat primordial, ya. Kita lihat juga pergulatan itu juga cermin daripada satu pergumulan yang panjang secara ideologis. Nah, kita melihat, saudara, di dalam terang Habakuk pasal 2 ini, bagaimana Nabi Habakuk meninjau dan menanti seluruh konteks pergumulannya di hadapan Tuhan. Mari kita membaca pertanggapan 20 ayat ini. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara yang genap, demikian seterusnya. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Orang yang benar akan hidup karena kepercayaannya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, Usahalah kelihatan itu supaya orang mati lalu dapat berjalan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya.
dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Saudara, kalau kemarin kita melihat bagaimana gugatan Habakuk kepada Tuhan dengan berbagai macam argumentasi dari sisi kekudusan Allah dan lain sebagainya, maka pagi ini kita akan lihat bagaimana Habakuk menantikan dan meninjau seluruh apa yang Tuhan akan singkapkan. Saudara, pasal ini mengisahkan pengalaman Habakuk yang memiliki kemiripan dengan salah satu tulisan Asaf dalam Mazmur 73 secara khusus. Ya. Seperti Asaf, saudara, yang juga mengalami kebingungan menghadapi cara kerja Allah. Ya. Di dunia ini, dia merasa sangat terganggu karena orang jahat nampaknya makmur sementara orang benar menderita. Itu pergumulan Asaf. Seperti Habakuk, dia mempunyai alasan untuk berargumentasi dengan Allah. Asaf juga melakukan yang sama. Dan kemudian seperti Habakuk, dia datang dan menanti jawaban Allah. Maka kalau kita membaca Mazmur 73 ayat 16-17, dikatakan, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk, dikatakan di sini, ke dalam tempat kudus Allah. Di tempat kudus Allah itu, dia akan menemukan jawaban Tuhan atas masalahnya, atas keluhannya, yang berubah menjadi satu pujian, satu glory, satu kemuliaan. Ya. Saudara, mari kita mencoba melihat konteks Habakuk dalam pengintaiannya. Ya. Yang pertama, kita melihat bagaimana dia menuliskan visi yang berasal dari Allah di dalam ayat 1-3. Saudara, Nabi Habakuk melihat dirinya sebagai seorang penjaga di tembok tempat pengintaian di Yerusalem, menanti apa yang Tuhan mau firmankan kepada dia, supaya dia dapat memberitakan itu kepada umatnya. Ya. Saudara, perlu diketahui pada masa itu, saudara, para penjaga itu bertanggung jawab memberikan peringatan kepada penduduk kota, ya, jika kota dalam keadaan bahaya. Dan jika mereka tidak menjalankan tanggung jawab ini, maka darah daripada orang yang meninggal karena bahaya yang datang tanpa peringatan akan ditanggungkan atasnya. Jadi para pengintai itu bertanggung jawab, saudara, untuk mengamati keamanan yang ada. Dan jika ada musuh, maka dia harus cepat mungkin memberikan informasi supaya orang-orang ini bisa berlindung. Tetapi jika para pengintai ini lalai
maka andai kata musuh menyerbu dan membuat orang-orang yang tewas, darah mereka harus ditanggung oleh si pengintai. Berarti kita menyimpulkan di sini bahwa tugas seorang pengintai atau penjaga itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar, karena ingin menyelamatkan begitu banyak orang. Nah, saudara, gambaran tentang penjaga ini menjadi satu pembelajaran rohani bagi kita pada hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa akhir dari satu zaman ini sudah makin dekat kalau kita lihat tanda-tanda sedemikian rupa. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk terus memperingatkan orang-orang untuk melarikan diri dari murka Allah, ya, untuk masuk dan datang kepada Kristus. Tugas kita tidak jauh berbeda seperti Habakuk sebagai penjaga tembok. Harus memperingatkan orang dan mengingatkan orang di dalam konteks yang terjadi di dalam pergumulan-pergumulan, saudara, hukum yang ada. Seperti saya katakan tadi, bahwa hukum kita itu produk dari satu pergumulan, ya, ideologi, satu pergumulan politik di dalamnya, bukan keperpihakan kepada kepentingan kesejahteraan daripada bangsa ini. Warna daripada primordial itu begitu kuatnya di dalam produk hukum kita, ya. SKB 2 menteri dan sebagainya, bagaimana bisa muncul? Bagaimana itu bisa menandingi Undang-Undang Dasar 1945? Itu nggak logis, tetapi tetap dipaksakan. Bukankah ada muatan-muatan primordial di dalamnya, ya, konteks itu? Sudah kita lihat, kita harus mengingatkan bangsa ini secara keseluruhan untuk mereka kembali kepada kebenaran Allah, karena produk hukum itu harus lahir daripada kebenaran Allah. Kalau tidak akan pernah menciptakan kesejahteraan. Disinilah pentingnya, saudara, kita melihat dan mengintai dan mengingatkan kembali supaya kita waspada di dalam konteks ini, ya. Nah, dari ayat 1 ini kita mendapatkan kesan Habakuk takut dan cemas karena ketika ia menanti-nantikan jawaban Allah karena keluhan-keluhannya kepada Allah. Tetapi Allah menjawab Habakuk dengan penuh kemurahan hati, kita lihat di sini, dan memberi visi yang diperlukan untuk mengubah kekhawatiran menjadi satu pujian. Habakuk dalam satu kekhawatiran di dalam pasal 1 tadi itu, saudara, kemarin kita bahas bagaimana itu Tuhan memberikan jawaban supaya kekhawatiran itu diredam, diatasi, dan menghasilkan satu pujian yang begitu mengagungkan kemuliaan Allah. Visi ini tidak hanya tercakup di dalam Habakuk pasal 2, nanti kita akan lihat penjabarannya, tetapi juga penyataan kemuliaan Allah yang tercatat dalam pasal 3 ayat 3 sampai 15. Ketika kita melihat kemuliaan Allah dan percaya kepada firman Allah, maka kita akan memiliki iman untuk menerima kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah tidak bisa lagi melihat kemuliaan Allah dan tidak bisa mempercayai firman Tuhan dalam bagian hidup kita, maka kita tidak akan bisa memiliki iman dan tidak bisa memiliki kebenaran untuk menerima kehendak Allah itu dalam iman. Kalau kita sudah putus asa, kita menganggap bahwa kita kelompok minoritas dan sebagainya, saya pikir udah nggak usah berjuang. Nanti kita akan lihat sesuatu yang sangat mengagumkan di dalam kitab Habakuk ini, dan dalam catatan-catatan Ibrani termasuk menyinggung di dalam bahwa orang-orang yang dalam deretan iman itu adalah orang-orang yang sangat sederhana dan kelompok-kelompok minoritas di dalam zamannya, tetapi bersama Allah bisa melakukan perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Nanti kita akan lihat dalam uraian. Jadi, saudara, perjuangan kita adalah perjuangan yang disertai Tuhan, yang memampukan dan menyanggupkan untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertarungan ini di dalam bangsa kita, saudara, bukan pertarungan hanya sekedar kekuatan manusia, tapi ada roh jahat di belakang yang menggunakan dan mengendalikan orang-orang tertentu ini, saudara. Di sini pentingnya kita perlu banyak berdoa. Sayang kita tidak sampai habis di dalam pasal 3. Itu tentang doa Habakuk. Habakuk menghadapi semua tantangan itu kembali kepada kekuatan ilahi, bukan kekuatan dirinya, kembali kepada imannya kepada Tuhan. Itu yang harus dihadapi oleh Habakuk, dan itu yang dilakukan oleh Habakuk. Mari kita lihat lebih jauh. Jika kita mempelajari kitab ini pada masa kini, bukan karena Habakuk tidak taat kepada perintah Allah, bukan itu. Yang hanya diperintahkan untuk menuliskan garis besar jawaban Tuhan, sehingga orang sambil lalu dapat membacanya di dalam Habakuk pasal 2 ayat 2 yang baru kita baca. Tulisan ini menjadi tulisan yang rinci atau tulisan permanen, supaya setiap generasi dapat mentaatinya dan mengambil pembelajaran di situ, saudara. Dapat membacanya dengan cermat.
Selain tulisan ini dilukis, diukir pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, tetapi supaya semua orang membutuhkan jawaban Tuhan yang rinci. Karena bukan hanya Habakuk saja satu-satunya orang di Yehuda yang membutuhkan pesan ini, tetapi Habakuk berkewajiban untuk berbagi. Karena banyak orang yang memiliki satu pergumulan sama seperti Habakuk, melihat hal-hal yang sangat sulit untuk bisa dimengerti di dalam logika berpikir kita. Kenapa seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak seharusnya dialami orang Kristen? Bukankah Tuhan seharusnya menunjukkan kuasanya? Tetapi fakta yang kita lihat, seringkali Tuhan membiarkan situasi itu supaya gerejanya, hambanya dan umatnya mau mengandalkan dan menggantungkan diri kepada Dia, bukan kepada dirinya sendiri. Saudara, penyataan atau wahyu yang dinyatakan Allah kepada kita akan berguna untuk waktu yang akan datang. Tentang waktu yang akan datang, harinya. Ini aplikasi langsung dari jawaban Tuhan adalah berakhirnya masa pembuangan di Babel. Itu yang mau dimaksudkan. Bahkan kalau kita melihat penulis surat Ibrani menafsirkan bagian ini untuk merujuk kepada kedatangan Yesus Kristus, ya, melalui pimpinan Roh Kudus yang mengubah itu menjadi iya dan diterapkan kepada Yesus Kristus. Itu konteksnya kalau kita lihat. Sehingga orang-orang yang menanti-nantikan itu tidak berputus asa. Orang-orang yang mencoba menyangkali keberadaan kedatangan Kristus dikuatkan, diteguhkan kembali. Nah, mari kita masuk poin yang kedua, poin tentang percaya kepada firman Allah. Jadi kita lihat di sini, ketika Tuhan berbicara kepada hamba-Nya, Dia memberinya 3 tanggung jawab untuk dipenuhi. Yang pertama, menuliskan visi yang berasal dari Allah tadi. Yang kedua, percaya kepada firman Allah. Perhatikan ayat 4 dan 5. Di sini dikontraskan antara orang-orang beriman dan orang-orang sombong yang percaya kepada diri mereka sendiri dan yang mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Contoh orang semacam ini adalah Babel yang dilukiskan di sini. Ya. Orang berdosa, orang Babel dikatakan membusungkan dada dengan membanggakan kekuatan militer mereka dan prestasi mereka merebut setiap bagian daripada bangsa, merebut setiap tanah yang ada di bangsa-bangsa dan merampas hak orang lain. Mereka membangun sebuah kerajaan yang memberi kesan bahwa mereka tidak terkalahkan dan tidak tertandingi oleh siapapun juga, sebagai negara adik kuasa di dalam zaman itu. Kata-kata Nebukadnezar mengekspresikan hal ini dengan sempurna. Dia mengatakan demikian, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Kita bisa melihat itu. Tapi Nebukadnezar dan Babel bukanlah satu-satunya yang membusungkan dada dengan membanggakan kemampuannya. Sebagian besar orang pada masyarakat sekarang ini juga menjadi milik dunia dan hidup untuk dunia. Rasul Yohanes memperingatkan kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Tolong dibaca dengan segera. Ayat ini disebut peringatan yang kuat untuk masa kini. Sebenarnya prinsip yang sama, ya, yang terjadi dan yang dilakukan di dalam konteks Habakuk. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan di sini, saudara, Rasul Yohanes memperingatkan kita supaya jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sistem dunia yang jahat dan yang melawan Allah dan tanpa Allah. Jangan. Ya. Kita jangan ikut arus, saudara. Ya. Saya nggak tahu kalau saudara nanti ada anggota dewan, dia menjadi anggota dewan di sini kemudian masuk dalam pertempuran itu, ya, pada waktu pembahasan undang-undang itu di situ lobby-lobby terjadi. Hati-hati, uang berbicara di situ. Ya. Saya rindukan kalian ada duduk di sana untuk berjuang. Ya. Saya kaget kalau saudara mendadak kaya kira-kira begitu. 2
tidak ada apa-apa di sana. Kecuali sudah terima warisan dari perkantas. Warisan dari perkantas itu paling mahal, itu namamu tercatat dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan di dalam konteks ini, selain Babel membusukkan dada, hati mereka tidak lurus dikatakan ini, ya. Tidak mengarah pada kebenaran, yang tidak memiliki selera rohani sama sekali. Itu Babel. Mereka lebih menyukai hal-hal yang melawan Allah, yang Allah benci. Ya. Salah satu penyebab utama kejahatan di dalam dunia ini adalah apa yang Petrus menyebut nafsu duniawi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Ya. Yang berarti keinginan jahat. Hati-hati. Produk hukum yang ada di dalam bangsa ini cermin untuk menindas orang lain, supaya kegerakan dan pertumbuhan daripada agama yang lain tidak bisa lebih cepat atau minimal berhenti. Sudah perhatikan, ada keinginan jahat. Saya mencermati setiap bagian di dalam pergumulan bangsa ini untuk dibawa dalam PR doa kita. Kadang dalam doa itu saya hanya bisa nangis. Kau terbatas, tapi saya bilang, Tuhan, aku punya Engkau yang tidak terbatas, membangkitkan kembali untuk melihat dan berjuang terus. Saya keliling Indonesia sana sini sudah, tujuannya mempersiapkan mahasiswa dan alumni-alumni yang dibina dalam perkantas, untuk mereka betul-betul bisa kuat di dalam fondasi iman, dan mereka bisa terus menangkap visi Tuhan dan terus bisa berperan apa yang Tuhan mau, walaupun ongkos itu terlalu mahal. Sudah perlu tahu, saya keliling Indonesia, tidak 1 rupiah pun saya pakai uang kas BPJ, tidak ada 1 rupiah, itu uang pribadi saya. Mimpin PA di mana-mana hanya untuk PA saja saya bisa menghabiskan jutaan rupiah. Saya tahu ongkos traveling saya dalam 1 tahun